Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Syahrani. Pada video kali ini kita akan membahas konsep dasar integral garis. Nah, yang pertama itu integral garis pada ruang dua dimensi. Misalkan C adalah sebuah kurva mulus sepotong-sepotong dan C dinyatakan dalam persamaan parametrik. X sama dengan X kali T, Y sama dengan Y kali T, Z sama dengan Z kali T, di mana T lebih besar sama dengan A dan T lebih kecil sama dengan B. Maka dapat ditentukan integral garis dari f(x(y) terhadap kurva C, yaitu integral kurva f(x(y) ds sama dengan integral batas bawah A dan batas atas C f x kali T, y kali T akar x aksen T kuadrat ditambah y aksen T kuadrat dt. Nah, dari teorema integral garis ini maka dapat kita urutkan langkah untuk menyelesaikan permasalahan terkait integral garis itu. Yang pertama, kita harus menemukan persamaan parametriknya terlebih dahulu. Nah, setelah udah kita temukan persamaan parametriknya, terus kita turunkan dia atau diferensialkan fungsi parametriknya. Dan yang ketiga, kita ubah fx-nya menjadi ft. Nah, terakhir yang keempat, kita substitusikan semua yang telah diketahui ke dalam rumusnya. Langsung saja kita masuk ke contoh soal. Hitunglah integral garis integral kurva x pangkat 3 tambah y ds dengan kurva x sama dengan 3t, y sama dengan t pangkat 3. T lebih besar sama dengan 0 dan T lebih kecil sama dengan 1. Maka langkah penyelesaiannya itu yang pertama tadi kita harus menemukan persamaan parametriknya. Nah, persamaan parametriknya itu yang ada T-nya. Berarti dalam soal ini persamaan parametriknya itu yang ini. Nah, ini persamaan parametriknya. Jadi persamaan parametriknya X sama dengan 3T, Y sama dengan T pangkat 3. Nah, langkah keduanya kita turunkan, diferensialkan fungsi parametriknya. Maka yang ini kita turunkan. Jadi X sama dengan 3T ini kita turunkan menjadi X aksen sama dengan 3. Dan yang Y sama dengan T pangkat 3 ini menjadi Y aksen 3T kuadrat. Setelah itu, langkah ketiganya kita ubah fxy menjadi ft. Nah, ini maka fxy sama dengan, kan xy-nya itu x pangkat 3 tambah y. Jadi kita ubah menjadi ft, menjadi x-nya ini kan tadi 3t. Jadi kita masukkan 3t pangkat 3 ditambah y-nya itu ini, y-nya t pangkat 3 ditambah t pangkat 3. Jadi ft sama dengan 28 t pangkat 3. Tahu dari mana 28? 28 itu dari 3 pangkat 3 itu kan 27. Nah, 3 pangkat 3 sama dengan 27. Terus kita tambahkan nilai T-nya ini. Nilai T-nya ini ada 1 tambah 1 menjadi 28. Itulah nilai 28 T pangkat 3. Nah, setelah itu tinggal kita substitusikan nilai-nilai yang ada ke dalam rumusnya. Nah, jadi ini integral kurva x pangkat 3 tambah y ds. X pangkat 3 tambah y ini kan dari fungsi xy-nya, fungsi xy ds. Nah, jadi ini kita masukkan sama dengan integral batas bawah 0 batas atas 1 kali 28 t pangkat 3 akar 9 tambah 9t pangkat 4 dt. Nah, ini integral batas bawah 0 batas atasnya 1 itu dari sini, dari T lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan 1.
Lalu 28T pangkat 3-nya itu dari rumusnya, dari fungsi T-nya, dari yang ini. Baru akar 9 tambah 9T pangkat 4. Nah, di rumusnya kan akar X aksen T kuadrat. Jadi kan X aksennya itu 3. Nah, dikuadratkan menjadi 9. Itu juga dengan yang ini, 3T kuadrat. Jadi 9T pangkat 4 dt. Nah, selanjutnya ini integral kurva X pangkat 3 tambah YDS sama dengan 84. 84 ini dari 28 kali 3. Kita keluarkan dari integralnya. Kita tuliskan di sini. Setelah itu integral batas bawah 0, batas atas 1 T pangkat 3. Baru ini akar 1 T pangkat 4. Nah, akar 1 ini dari mana? Akar 1 ini dari akar 9 tambah 9 T pangkat 4. Nah, ini kan sama nih, jadi kita bikin aja 1. Maka menjadi 1 ditambah T pangkat 4. Nah, jadi ini dt. Jadi integral kurva X pangkat 3 tambah YDS sama dengan 14 kali 2 akar 2 dikurang 1. Dapatlah hasilnya ini. Nah, sekarang kita lanjut integral garis pada ruang 3 dimensi. Sejalan dengan dimensi 2, penerapan integral garis juga berlaku sama pada ruang 3 dimensi. Misalkan C adalah kurva, sebuah kurva mulus sepotong-sepotong, dan C dinyatakan dalam persamaan parametrik. Persamaan parametriknya ini sama seperti yang 2 dimensi tadi. Maka dapat ditentukan integral garis dari f, x, y, z terhadap kurva C, yaitu integral kurva f, x, y, z ds sama dengan integral batas bawah A dan batas atas B. F, X kali T, Y kali T, Z kali T akar X aksen T kuadrat ditambah Y aksen T kuadrat tambah Z aksen T kuadrat. Nah, untuk menyelesaikan integral garis pada dimensi 3 ini langkah-langkahnya sama seperti 2 dimensi, yaitu yang pertama itu kita harus menemukan dulu persamaan parametriknya, baru kita turunkan persamaan fungsi parametriknya. Setelah itu kita ubah fungsi X, Y menjadi fungsi T, lalu kita substitusikan ke dalam rumus. Langsung saja kita masuk ke contoh soal. Hitunglah integral garis integral kurva X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat ds. Dengan C adalah kurva X sama dengan 4 cos T, Y sama dengan 4 sin T, Z sama dengan 3T, di mana T lebih besar sama dengan 0 dan T lebih kecil sama dengan 2pi. Maka langkah penyelesaiannya kita tentukan dulu persamaan parametriknya. Kita temukan dulu. Nah, persamaan parametriknya itu di dalam soal ini yang ini. Nah, ini persamaan parametriknya. Nah, inilah dia. X sama dengan 4 cos T, Y sama dengan 4 sin T, dan Z sama dengan 3T. Setelah itu kita turunkan persamaan parametriknya. Maka menjadi X aksen sama dengan min 4 sin T. Kenapa berubah menjadi sin? Karena turunan dari cos itu adalah min sin. Nah, yang kedua itu 4 sin T, turunannya Y aksen sama dengan 4 cos T, karena turunan dari sin itu adalah cos. Yang ketiga, Z sama dengan 3T, maka Z aksen sama dengan 3. Setelah itu kita ubah fungsi X, Y, Z-nya menjadi fungsi T. Nah, ini kan fungsi X, Y, Z-nya kita masukkan menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Fungsi T-nya, X kuadratnya tadi, nilai X-nya ini 4 cos T, kita masukkan 4 cos T kuadrat. Nah, ditambah nilai Y-nya 4 sin T, 4 sin T kuadrat, ditambah 3
nilai Z-nya 3T, jadi 3T kuadrat. Nah, setelah itu yang ini 4 cos T kuadrat ini kita kalikan menjadi 16 cos kuadrat T ditambah ini kita kalikan juga nih 4 sin T kuadrat menjadi 16 sin kuadrat T tambah 3T kuadrat menjadi 9T kuadrat. Nah, ini belum selesai sampai di sini saja. Ini kan cos kuadrat T nih. Ini kan cos kuadrat T. Cos kuadrat T ditambah sin kuadrat T. Ini di dalam rumus identitas trigonometri menjadi 1. Maka ini kan sama-sama 16. Jadi kita bikin 16 dikali cos kuadrat T ditambah sin kuadrat T. Jadi 16 dikali ini kan tadi nilainya 1 nih, jadi kita bikin 16 kali 1 sama dengan 16. Jadi FT nya itu FT sama dengan 16 ditambah 9T kuadrat. Setelah itu kita tinggal mensubstitusikan nilainya ke dalam rumus. Integral kurva x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat ds sama dengan integral kurva ft-nya tadi berapa? Ft-nya ini 16 tambah 9T kuadrat. Kita tuliskan di sini akar x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadratnya itu kan tadi ini, yang ini kita tuliskan menjadi di sini. Nah, selanjutnya ini sama dengan integral, maaf ya, ini seharusnya integral batas bawahnya 0, batas atasnya 2pi. Nah, ini seharusnya ya. Jadi kita masukkan fungsi x, y, z-nya. Itu fungsi t-nya maksudnya. Yaitu 16 ditambah 9T kuadrat kali 5. Dari mana ini 5-nya? Dari sama seperti pengerjaan yang ini tadi. Ini. Kali ini tadi hasilnya ft-nya 16 tambah 9T kuadrat. Nah, setelah itu, nah kan kalau ini kan dia akar nih, akar. Jadi 16 tambah 9 itu kan 25. Jadi akar dari 25 itu kan 5. Nah, maka dapatlah ini 5dt. Tuh. Sama dengan ini integral batas bawah 0, batas atas 2pi ya. Batas atas 2pi. 80 ditambah 45T. Tahu dari mana 80? 80 itu dari 16 kali 5 ditambah 45T kuadrat dari 9 dikali 5 dt. Ya, ini tadi integral batas bawah 0, batas atasnya pi. Sama dengan ini kita integralkan. Jadi integral dari 80 dt itu sama dengan 80t ditambah integral dari 45t kuadrat dt itu sama dengan 15t pangkat 3. Tahu dari mana 15? Dari rumus dasar, kita mencarinya menggunakan rumus dasar integral. Jadi dia 45 per pangkatnya itu 2 tambah 1 baru T 2 tambah 1, maka menjadi 45 per 3 T pangkat 3. 45
Nah, ini kan 45/3 ini kan jadinya 15. Maka dari situlah didapatkan 15 T pangkat 3. Setelah itu ini kita integralkan dia terhadap 2pi-nya. Kenapa tidak terhadap 0? Karena ya kalau terhadap 0 sama saja, hasilnya tetap 0. Dan setelah itu kita integralkan ini kan integral batas bawahnya 0, batas atasnya 2pi. Kita integral saja yang batas atasnya 2pi. Kenapa? Jadi 80T itu dengan batas atas 2pi-nya itu menjadi 160pi ditambah 15 T pangkat 3, batas atas 2pi menjadi 120 pi pangkat 3.